Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu Enda dan juga teman-teman yang akan menonton video YouTube ini. Jadi kami dari kelompok C3 akan mempresentasikan terkait hasil dari praktikum kami yang berjudul Electrical Impedance Tomography atau EIT. Next. Nah, di sini anggota dari kelompok C3 yaitu ada Desak Dinar, kemudian ada Winson Tanjaya, ada saya sendiri Stefani, kemudian ada Tri Albeta Warwu, dan juga Aida Muklisa. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk pada bagian pendahuluan. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali alat pemindaian medis andalan seperti CT scan atau X-ray yang menggunakan radiasi pengion. Paparan radiasi ini terutama jika berulang punya potensi risiko kesehatan. Nah, dalam dunia teknik biomedis, kita ditantang untuk mencari alternatif yang lebih aman. Nah, salah satu teknologi yang sangat menjanjikan adalah Electrical Impedance Tomography atau EIT. Nah, keunggulan utamanya itu sama sekali tidak menggunakan radiasi dan bersifat non-invasif. Next. Nah, jadi gimana sih EIT bekerja? Nah, bedanya sama X-ray yang memancarkan radiasi dari luar, EIT itu justru mendengarkan dari dalam. Nah, caranya dengan menyuntikkan arus listrik yang sangat kecil dan aman ke tubuh melalui elektroda. Nah, arus ini akan bergerak berbeda-beda tergantung jenis jaringannya. Jaringan dengan banyak cairan atau konduktif dan jaringan padat atau isolatif akan menghantarkan arus secara berbeda. Nah, perbedaan ini kita tangkap sebagai perbedaan tegangan di elektroda yang lain. Nah, data dari ribuan pengukuran ini lalu diolah oleh sebuah algoritma matematika yang canggih untuk akhirnya direkonstruksi menjadi sebuah peta atau gambar distribusi konduktivitas di dalam tubuh. Next. Nah, di praktikum ini tuh kita tidak langsung men-scan tubuh manusia, tapi eh, mensimulasikannya itu menggunakan sebuah wadah berisi air yang dikelilingi 16 elektroda. Nah, air ini berfungsi sebagai medium yang meniru konduktivitas jaringan tubuh. Nah, lalu kita masukkan dua objek simulasi yang berupa kuningan yang sangat konduktif seperti eh, tumor atau area berdarah dan polimer isolatif seperti kista berisi udara. Nah, tujuan kita adalah melihat apakah sistem EIT ini bisa mendeteksi dan merekonstruksi letak kedua objek tersebut. Kita juga akan memvariasikan frekuensi arus dan setting algoritmanya atau disebut dengan hiperparameter untuk melihat pengaruhnya terhadap kualitas gambar yang dihasilkan. Next. Baik, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu EIT. Jadi, EIT atau Electrical Impedance Tomography merupakan sebuah modalitas pencitraan yang berfungsi untuk memperkirakan karakteristik listrik di bagian dalam objek dari pengukuran yang dilakukan di permukaannya. Jadi, EIT itu memiliki konsep utama di mana dia itu akan mengalirkan arus listrik itu melalui elektroda di permukaan dan kemudian dia akan mengukur tegangan yang dihasilkan sehingga EIT dapat memperkirakan distribusi konduktivitas atau impedansi dari secara internal. Lalu EIT itu memiliki beberapa komponen utama, diantaranya terdapat VCCS, instrument amplifier, multiplexer dan demultiplexer, dan high pass filter. Next. Dan ini untuk komponen dari EIT, yang pertama terdapat VCCS. Jadi VCCS itu tuh merupakan rangkaian yang mengubah tegangan input menjadi arus output yang stabil. Jadi EIT itu harus EIT memerlukan arus yang terkontrol dengan baik dan aman. Sehingga VCCS ini akan mengubah tegangan input menjadi arus output yang lebih stabil. Yang kedua terdapat multiplexer dan demultiplexer. Jadi rangkaian ini merupakan komponen yang digunakan untuk memilih salah satu input elektroda dari banyaknya input dan mengarahkannya ke salah satu output. Dan ini
multiplexer dan demultiplexer ini memiliki karakteristik yang berkebalikan ya. Jadi kalau multiplexer itu digunakan untuk memilih salah satu input atau elektroda dari banyaknya input dan mengarahkannya ke salah satu output. Sedangkan demultiplexer itu akan menerima satu input data dan diarahkannya ke banyak output. Yang ketiga terdapat instrumen amplifier. Jadi instrumen amplifier merupakan penguat sinyal bioelektrik hasil dari pengukuran diproses sebelum diproses oleh sistem digital atau komputer. Jadi sinyal analog yang diperoleh dari EIT itu tegangannya bersifat rendah. Jadi kita memerlukan instrumen amplifier untuk meningkatkan tegangannya. Dan yang terakhir terdapat high pass filter. Jadi high pass filter ini merupakan komponen yang digunakan untuk menghilangkan komponen frekuensi rendah dan hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi relevan. Fungsinya untuk apa? Jadi high pass filter berfungsi untuk mengatasi noise yang terjadi ketika pengambilan data. Next. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Untuk alatnya sendiri, yang pertama ada analog discovery, yang kedua ada modul EIT, terus ada wadah elektroda dan juga laptop. Kemudian untuk bahannya sendiri ada logam kuningan, kemudian ada plastik sebagai polimernya, dan juga ada air. Next. Untuk metode yang digunakan dalam praktikum kali ini tuh ada dua. Yang pertama yaitu pengambilan data dan juga rekonstruksi. Nah, pada pengambilan data ini langkah awal yang dilakukan adalah menyiapkan wadah elektroda yang diisi dengan air sehingga kapasitas mencapai setengahnya. Kemudian wadah ini dihubungkan dengan perangkat analog discovery yang sudah terintegrasi dengan modul EIT, lalu disambungkan ke laptop. Setelah itu, perangkat lunak waveform dijalankan dengan pengaturan amplitudo sebesar 0,8 volt serta variasi frekuensi sinyal pada 10 kHz, 50 kHz, 80 kHz, dan 120 kHz. Data yang diambil ada dua jenis, yaitu data homogen yang diperoleh tanpa menambahkan objek apapun ke dalam wadah, serta data anomali yang diperoleh dengan memasukkan objek berupa logam, kuningan, dan polimer. Untuk praktikum kali ini, kami meletakkan polimer di elektroda 2 dan juga logam di elektroda 10. Semua data kemudian disimpan dalam format CSV dengan total 256 baris. Selanjutnya, pada tahap rekonstruksi data. File CSV yang sudah diperoleh kemudian diimpor ke perangkat lunak eDOORS di MATLAB. Dalam proses ini dilakukan variasi nilai high parameter yaitu 0,01, 0,05, dan juga 0,1 untuk menguji sensitivitas rekonstruksi citra. Analisis dilakukan dengan dua metode yaitu Gauss-Newton one-step atau GN dan juga GREIT atau Generalized Residual Inverse Tomography. Nah, untuk yang GREIT ini sendiri, kami hanya menggunakan high parameter 0,1. Hasil rekonstruksi yang diperoleh kemudian disimpan dalam bentuk gambar yang nantinya akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Next. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, di sini yang pertama ada tabel metode GN, di mana frekuensi yang digunakan itu ada di 10K, 50K, kemudian 80K, dan 120K. Dan untuk HP-nya ada di 0,01, 0,05, dan 0,1. Nah, di sini citra yang kemerahan itu menunjukkan objek dengan konduktivitas tinggi, sedangkan yang kebiruan itu menunjukkan objek dengan konduktivitas rendah. Kemudian juga terdapat tabel metode GREIT. Di sini hanya menggunakan satu nilai HP yakni 0,1 dengan 4 jenis frekuensi juga 10K, 50K, 80K, dan 120K. Selanjutnya ada tabel sinyal sinusoidal yang menggunakan aplikasi waveforms. Di situ terdapat dua data yakni homogen dan anomali, di mana semakin tinggi frekuensi yang digunakan sinyalnya itu semakin kompleks. Kemudian prinsip dasar. Nah, jadi setiap sel itu sehat ataupun kanker memiliki perbedaan muatan listrik atau potensial membran antara bagian dalam dan luar membran. Untuk perbedaannya itu di sel normal punya potensial membran yang lebih stabil, sedangkan sel kanker cenderung memiliki potensial membran yang lebih depolarisasi atau lebih positif. Nah, di sini simulasinya yakni air garam itu sebagai medium konduktif simulasi jaringan pada tubuh. Kemudian untuk elektrodanya berfungsi sebagai antarmuka untuk memancarkan dan menerima sinyal listrik ke atau dari medium.
Nah, di sini konduktor tinggi atau konduktivitas tinggi itu yakni yang kita gunakan adalah logam kuningan. Muncul sebagai warna merah sebagai yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk polimernya adalah plastik yang mengidentifikasikan sebagai em, konduktivitas rendah. Selanjutnya, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas citra. Yang pertama adalah komposisi medium air. Nah, volume air yang terlalu sedikit menyebabkan kontak tidak merata dengan elektroda. Nah, berakibat pada suntikan arus menjadi tidak stabil, pengukuran tegangan yang noisy, dan tidak akurat, sehingga outputnya citra rekonstruksi penuh dengan artefak dan tidak jelas. Kemudian yang kedua ada frekuensi arus. Nah, frekuensi arus ini berpengaruh langsung pada sifat fisis yang diukur. Misalnya pada frekuensi rendah, arus sulit menembus membran sel atau isolator dan hanya mengalir di cairan ekstraseluler. Citra merefleksikan distribusi cairan. Kemudian ada frekuensi tinggi. Kemudian di frekuensi tinggi ini arus dapat menembus membran sel, nah mengalir melalui intra dan ekstraseluler. Nah, sehingga citra memberikan informasi struktur sel yang lebih kompleks. Selanjutnya ada hyperparameter, yaitu kami mengukurnya di 0,01, 0,05, dan 0,1. Nah, hyperparameter ini mengendalikan proses komputasi algoritma rekonstruksi dan mempengaruhi stabilitas dan perilaku algoritma dalam mengubah data mentah menjadi citra. Selanjutnya, kami juga menggunakan metode analisis Gauss-Newton dan GREIT. Nah, di Gauss-Newton ini dihasilkan citra yang cenderung buram. Nah, memunculkan beberapa artefak ringan di sekitar objek. Untuk yang GRIT, nah hasil citranya lebih jelas, tajam, dan akurat. Nah, citra yang dihasilkan konsisten atau tidak berubah, meskipun hyperparameternya diubah, karena semua pengaturannya telah ditetapkan sebelumnya atau fixed algorithm. Next. Baik, dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan yang pertama bahwa prinsip kerja dari EIT adalah merekonstruksi citra berdasarkan perbedaan konduktivitas listrik dari suatu medium. Kedua, kualitas citra yang dipengaruhi oleh kuantitas medium air dan pemilihan frekuensi arus yang digunakan. Yang ketiga, hyperparameter algoritma berperan dalam menyeimbangkan ketajaman citra dan tingkat noise. Metode GREIT menghasilkan citra yang lebih konsisten dan tajam dibandingkan Gauss-Newton, sehingga dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa praktikum ini berhasil mendemonstrasikan kemampuan EIT dalam membedakan sifat kelistrikan jaringan, meskipun kualitas citra yang dihasilkan masih belum sempurna. Next. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.